semuanya, perkenalkan nama saya Farah Aleta Kailea dan saya dari kelas 9A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit pengetahuan saya mengenai mata pelajaran kimia atau lebih tepatnya mengenai materi teori atom. Tapi sebelum saya memulai menjelaskan kepada kalian apa itu teori atom, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu asal-usul munculnya teori atom tersebut. Jadi di dunia ini ada yang namanya benda mati dan juga makhluk hidup. Nah, benda mati dan makhluk hidup ini sama-sama memiliki partikel penyusun. Partikel penyusun itu atau kita sebut juga sebagai materi terbagi menjadi dua. Ada zat tunggal dan juga campuran. Zat tunggal dan campuran sendiri terbagi menjadi dua juga. Zat tunggal terbagi menjadi senyawa dan unsur, sedangkan campuran terbagi menjadi heterogen dan homogen. Tapi di kesempatan kali ini kita akan mendalami materi mengenai unsur yang merupakan bagian dari zat tunggal. Oke. Baiklah. Jadi apa sih itu unsur? Nah, unsur itu adalah pergabungan dari atom sejenis. Lalu, apa itu atom? Nah, atom itu adalah partikel terkecil yang tidak bisa dipecahkan. Nah, tapi walaupun tidak bisa dipecahkan, atom itu juga sebenarnya tersusun dari hal-hal lain, yaitu adalah partikel subatom. Partikel subatom terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Dari situ kita bisa menangkap kalau sebenarnya unsur itu tersusun dari atom yang juga tersusun dari partikel subatom. Jadi secara tidak langsung unsur dan atom itu pasti mengandung partikel subatom. Nah, kalau begitu kita langsung masuk aja ke intinya. Tapi mungkin sekarang kalian udah ada mulai yang bertanya-tanya, kok bisa sih kayak unsur-unsur tadi nyusun jadi pembangun dari unsur-unsur dan atom-atom di dunia ini? Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu teori atom yang menjelaskan mengenai sifat, bentuk, dan juga susunan atom. Nah, tapi teori atom sendiri bukan hanya datang dari satu sumber, tapi melainkan ada 5 sumber. Yang pertama adalah teori atom Dalton, yang kedua ada teori atom Thomson, yang ketiga ada teori atom Rutherford, lalu ada teori atom Niels Bohr, dan terakhir ada teori atom modern. Kalau begitu, kita langsung saja masuk ke teori atom yang pertama. Teori atom yang pertama ada teori atom Dalton. Nah, teori atom Dalton ini ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Dalton. Nah, dia itu menerangkan bahwa menurutnya atom itu bentuknya seperti bola pejal yang sangat kecil sehingga tidak bisa dipecah-pecah. Nah, lalu sifat dan massa atom itu tergantung kepada unsurnya. Kalau misalnya unsur di atom itu tuh dari dua unsur yang sama, sifat dan massanya juga akan sama. Tapi kalau dari dua unsur yang berbeda, maka sifat dan massanya juga akan berbeda. Lalu teori atom yang kedua ada teori atom Thomson yang ditemukan oleh ilmuwan bernama J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson ini sendiri menjelaskan bahwa menurutnya atom itu bentuknya seperti roti kismis. Kenapa seperti roti kismis? Kalian bisa lihat di ilustrasi sebelah sini. Itu kita lihat bahwa letak proton dan juga letak elektronnya itu tersebar-sebar seperti roti kismis. Makanya J.J. Thomson memberi penjelasan bahwa bentuknya seperti itu. Oke. Yang ketiga ada teori atom Rutherford yang ditemukan oleh ilmuwan bernama Rutherford. Jadi, dia menyatakan bahwa atom itu bentuknya memiliki inti massa, dan intinya itu berisi muatan positif. Sedangkan muatan negatif atau elektron itu berputar mengelilingi dikeliling massa tersebut. Nah, dan bentuknya itu seperti model tata surya. Lalu yang keempat kita memiliki teori atom Niels Bohr yang diciptakan oleh ilmuwan bernama Niels Bohr. Nah, di sini dia menjelaskan kalau misalnya atom itu memiliki massa inti juga, tapi isinya itu ada muatan negatif dan muatan positif dan juga muatan netral. Sedangkan muatan negatif atau elektron itu berputar di sekeliling mereka melewati seperti lintasan orbit. Nah, selain itu, Niels Bohr juga menjelaskan kalau misalnya si elektron terletak di kulit dalam, dia akan memancarkan energi. Sedangkan kalau si elektron itu ditaruh di kulit luar, dia akan menyerap energi. Lalu dia juga menjelaskan kalau misalnya
yang elektron kalau semakin terletak di kulit dalam, dia itu tingkatan energinya tuh rendah, sedangkan kalau semakin keluar tingkatan energinya itu semakin tinggi. Lalu yang terakhir ada teori atom modern yang ditemukan oleh Erwin Schrödinger. Nah, dia ini menjelaskan kalau misalnya atom itu tersusun dari partikel-partikel subatom. Seperti yang tadi kita ketahui, ada elektron yang bermuatan negatif, ada proton yang bermuatan positif, dan juga ada neutron yang tanpa muatan. Nah, selain itu dia juga mengatakan bahwa elektron itu mengelilingi inti atom dengan kecepatan cahaya. Nah, gimana? Udah lumayan ngerti kan tentang teori atom? Kalau begitu pertemuan kita bakal segera berakhir di sini. Tapi sebelum saya mengakhiri pertemuan kita, saya mau mengingatkan kalian untuk terus belajar dan mengejar cita-cita. Walaupun hasil yang didapatkan sekarang mungkin belum maksimal, tapi usahanya harus tetap maksimal. Sama seperti materi kita tadi, unsur tidak bisa semata-mata langsung menjadi unsur. Dia harus melewati berbagai tahapan pembentukan. Sama seperti kita yang harus menerima berbagai tantangan sebelum mencapai kesuksesan. Kalau begitu, saya akhiri. Terima kasih dan dadah!